Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 10E. Di sini kami akan menjelaskan apa itu in-group dan out-group. Nah, pertama-tama kita perkenalan diri dulu. Saya Natasha Ramadhani dari absen 32. Dan perkenalkan, nama saya Keisha Arina Salsabila dari absen 10. Nah guys, jadi kami di sini akan menjelaskan kelompok sosial tentang out group dan in group. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih pengertian dari kelompok out group itu? Out group adalah kelompok sosial yang tidak dianggap bagian dari diri seseorang ataupun kelompoknya. Biasanya ada perasaan mereka bisa berupa netral, tidak peduli, atau bahkan bersaing. Nah, yang kedua ada ciri-ciri outgroup. Yang pertama, tidak ada rasa memiliki atau kebersamaan. Yang kedua, sering dianggap berbeda atau berlawanan dengan kelompok sendiri. Yang ketiga, kadang muncul persaingan atau konflik. Yang keempat, tidak terikat oleh norma atau aturan kelompok kita. Yang kelima, ada komunikasi lebih terbatas atau bersifat formal. Nah guys, jadi di sini aku akan menjelaskan nih fungsi dari kelompok outgroup. Yang pertama, sebagai pembanding bagi kelompok sendiri atau yang disebut in-group. Dan yang kedua, mendorong persaingan positif untuk lebih berkembang. Dan yang ketiga, membantu memperjelas identitas kelompok sendiri. Dan yang keempat, memunculkan motivasi untuk menjadi lebih baik. Nah, yang keempat, ada manfaat outgroup. Yang pertama, membentuk rasa solidaritas internal dalam in-group. Yang kedua, menjadi tolak ukur perbedaan nilai dan budaya. Yang ketiga, mendorong kemajuan melalui kompetisi sehat. Nah, adapun contoh dari kelompok outgroup nih. Yang pertama, sekolah lain yang menjadi rival dalam lomba. Yang kedua, klub sepak bola lawan. Dan yang ketiga, kelompok organisasi lain yang memiliki pandangan berbeda. Dan yang terakhir, dalam konteks sosial, antara dua komunis atau suku yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari in-group. In-group adalah kelompok sosial tempat seseorang merasa menjadi bagian di dalamnya, memiliki rasa kita, dan menunjukkan loyalitas atau rasa solidaritas tinggi terhadap sesama anggota. Nah guys, ada pula nih contoh dari ciri-ciri kelompok in-group. Yang pertama, ada rasa kebersamaan dan kesetiaan. Dan yang kedua, adanya tujuan bersama. Dan yang ketiga, terdapat identitas kelompok yang kuat. Dan yang keempat, memiliki aturan, norma, dan nilai yang ditaati bersama. Dan yang terakhir, anggotanya saling mendukung dan bekerja sama. Nah, yang ketiga ada fungsi in-group. Yang pertama, sebagai wadah identitas diri dan sosial. Yang kedua, membangun solidaritas dan kerjasama antar anggota. Yang ketiga, tempat untuk belajar nilai, norma, dan budaya kelompok. Yang keempat, menjadi dukungan emosional bagi anggota. Aku juga di sini ingin menyebutkan nih manfaat dari kelompok in-group. Yang pertama, membentuk rasa percaya diri dan kebersamaan. Yang kedua, mendorong anggota untuk berpartisipasi aktif. Dan yang ketiga, mempermudah kerjasama dan komunikasi. Dan yang terakhir, ada menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Nah, yang terakhir ada contoh in-group. Yang pertama, kelas atau geng pertemanan di sekolah. Yang kedua, organisasi OSIS. Yang ketiga, klub olahraga atau komunikasi hobi. Yang keempat, keluarga atau kelompok kerja. Nah, oke guys, sekian penjelasan presentasi dari kami mengenai kelompok sosial out-group dan in-group. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.